Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi di rest area KM 57 Karawang, Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal yang berada di sana. Selamat siang Iqbal, bagaimana situasi terkini tempat Anda melaporkan? Selamat siang Helmut dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di rest area kilometer 57 Tol Cikampek, Jawa Barat. Dan seperti yang dapat Anda saksikan di belakang saya sini sudah mulai terlihat adanya begitu antrian dari mobil-mobil yang mengisi bensin maupun juga mobil-mobil yang parkir untuk beristirahat di sekitar area ini. Dan memang dari informasi yang kami terima bahwa pada hari Rabu pagi tadi sebanyak 1.600 lebih kendaraan sudah melintas ke arah Trans Jawa dan 1.200 lebih kendaraan melintas ke arah Jakarta. Namun demikian pada hari ini telah terjadi penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hari Selasa kemarin, di mana pada hari Selasa kemarin Jasa Marga sudah mencatat sebanyak 24.000 lebih kendaraan yang melintas ke arah Palimanan dan 9.000 lebih kendaraan yang menuju Jakarta, Helmut. Iya, kemudian sejak kapan kepadatan terjadi, Iqbal? Ya, untuk kepadatan terjadi ini memang kami belum melihat begitu adanya kepadatan baik itu di jalan tol maupun di rest area. Dan memang untuk antrian-antrian ini bertepatan juga dengan hari ini di mana sejumlah pejabat kabinet Prabowo Subianto ini akan hadir begitu meninjau langsung dan sekaligus menggelar rapat koordinasi di tempat saya melaporkan saat ini, di mana informasi yang kami dapat setidaknya ada sejumlah pejabat seperti Kapolri, Panglima TNI dan Menko PMK, juga sejumlah kementerian terkait seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan ini akan hadir dengan menggunakan helikopter yang diterbangkan dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Dan kami juga memang sedang menantikan juga kedatangan dari para pejabat yang yang akan datang pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sementara untuk adanya rekayasa lalu lintas sekitar tol di Trans Jawa ini memang bersifat tentatif begitu, dan disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, bahwa memang adanya rekayasa lalu lintas ini akan bergantung pada traffic count berdasarkan data dari Jasa Marga. Memang data yang telah dihimpun oleh pihak kepolisian ini nantinya menjadi parameter untuk adanya rekayasa lalu lintas, mulai dari one way dan juga kontraflow. Dan dapat kami informasikan bahwa sejumlah rekayasa lalu lintas ini dihitung berdasarkan dengan traffic count apabila setidaknya ada 5.500 kendaraan per jam yang melintas di sekitar kilometer 50, maka akan diberlakukan kontraflow satu lajur. Dan bila mencapai angka 6.400 maka akan dilakukan kontraflow dua lajur. Dan apabila nantinya akan mencapai angka 7.000 dari kilometer 50 sampai dengan 71, nantinya akan dilakukan one way nasional. Dan memang secara jadwal ini dijadwalkan sekitar 27 Maret. Namun memang tadi kemarin sempat ditegaskan juga bahwasanya kontraflow ini bersifat tentatif, bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat melihat bagaimana kondisi lapangan. Dan Helmut, saya juga akan mengajak Anda untuk bertanya-tanya dengan salah seorang pemudik yang ada di sekitar saya. Dan selamat siang Mas, dengan siapa namanya? Selamat siang, saya Farel dari Tangerang Selatan, Mas. Oke Mas Farel, bisa diceritakan Mas, ini mau mudik dari mana ke mana nih Mas? Saya dari Tangerang Selatan sama keluarga, kebetulan sama saudara, kami 2 mobil ya, mau menuju Jogja, Jawa Tengah. Mas Farel, gimana sih Mas pendapat Mas soal mudik tahun ini? Dan bagaimana persiapan fasilitas, prasarana di mudik tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu Mas? Untuk dari perbedaan tidak terlalu signifikan ya daripada tahun kemarin ya. Di sini juga kami juga ada posko kesehatan yang tentunya sangat membantu para pemudik yang melakukan perjalanan yang jauh. Dan terkait lalu lintas juga alhamdulillah tadi kami keluarga juga lewat jalan layang MBZ juga lancar, dan artinya semoga lancar sampai Jogja, Jawa Tengah, Mas. Mas, terakhir Mas, ini harapannya nih Mas untuk tahun ini sampai dengan arus balik nanti mungkin Mas, bagaimana Mas?
Ya, semoga harapannya bagi saya selaku pemudik ya Mas, semoga pemudik yang lain juga bisa selamat dan sampai tujuan dan balik lagi ke rumahnya masing-masing dengan selamat. Terima kasih Mas Farel, selamat berlibur, berkumpul bersama keluarga. Semoga selamat sampai tujuan ya Mas. Ya Helmut, begitulah bagaimana tadi kondisi terkini dari situasi di rest area 57 dan juga kondisi dari pemudik yang sudah sempat tadi kami tanya-tanya atau kami bincang begitu. Helmut. Baik, terima kasih laporan Anda. Maulana Iqbal melaporkan langsung dari KM 57. Selamat bertugas kembali.